judul atau buku yang sangat populer yang dikarang oleh Muhammad Arkun. Biasanya jadi bahan bacaan yang sekunder bagi mahasiswa. Versi besar kemungkinan versi Indonesia juga sudah ada. Arkun sebagai mujadid dan dia lahir di Jazair, Aljazair ya. Aljazair itu mungkin masuknya Uni Emirat kalau sekarang. Ya, sebelum ada yang bertanya ya, silakan diskusi. Nanti kalau ada yang mau bertanya, raise hand. Begini, dia kan statusnya dianggap sebagai mujadid. Kalau dianggap sebagai mujadid atau pembaharu, itu pasti ada kontribusi dari pemikirannya untuk negara atau bangsanya, bahkan skala dunia. Beliau ini bisa dikatakan radikal. Radikal itu tidak melulu konotasinya negatif. Justru radikal itu ketika seseorang memahami, membahas sedetail-detailnya sampai seakar-akar, itu radikal. Namun opininya, asumsi radikal menjadi liar dan negatif ketika itu disandingkan dengan kelompok-kelompok Islam radikal, teroris. Sehingga ini yang akan merubah asumsi masyarakat terhadap makna radikal itu. Radikal itu bagus jika ditempatkan dalam pemikiran, dalam konsep, dalam keilmuan, itu bagus. Dia mempunyai satu pandangan bahwa harus ada rethinking atau worldview Islam, bahwa harus melihat lagi, mereview ulang dunia Islam ini. Meskipun nanti ada konsep agama, ada konsep wahyu. Ketika ada priorisasi antara tradisional, modern, atau tradisional neomodernisme, kemudian modern, ada Islam klasik, ada Islam kontemporer. Maka kata Muhammad Arkun, Islam tradisional itu atau epistemologi Islam tradisional itu tidak mendukung kemajuan berpikir umat Islam. Kalau umat Islam ini terlalu eksklusif, terlalu historical, terlalu ortodoksi, jadi terkungkung dengan pemikiran-pemikiran lama. Kenapa? Karena dalam pemikiran Islam tradisional menurut Arkun itu ada truth claim, artinya mempertahankan kebenaran yang tunggal, sehingga ada logosentrisme Islam, gitu. Ada logosentrisme Islam. Logo ini kan menjadi atribut dan identitas. Misalkan Syafi'i, fanatik dengan kesyafi'iannya. Hanafi, Hambali. Kalau organisasi di kita NU dan Muhammadiyah, MU dan NU. MU berarti Muhammadiyah, NU berarti NU. Sehingga untuk mempreteli paradigma buruk menurut Arkun itu, yang ada truth claim, kemudian ortodoksi Islam tradisional, kemudian ada logosentrisme, terpaut dan fanatisme terhadap satu pemikiran saja, tidak membuka wawasan kepada yang lain. Nah, ini juga yang dikritisi oleh Muhammad Arkun.
Sehingga dia uh, menulis satu buku yang sangat terkenal, Rethinking Islam, dan konsep world view of Islam itu, world views Islam. Oke, ada yang mau diskusi silakan, saya kembalikan. Sebelum nanti saya lanjutkan, saya ada jatah dan waktunya. Silakan, Ruzu dipandu diskusi dulu. Bagaimana mungkin saya mengidentifikasi apa yang teman-teman tidak pahami kalau tidak ada pertanyaan? Karena kalau materi itu bisa dibaca, di makalah sudah ada, di PPT sudah disampaikan. Tapi mana yang menjadi bahan diskusi kita? Ini kan pemikirannya ada nih. Coba yuk kita bawa pemikiran dia ke realitas saat ini. Bagaimana caranya? Bagaimana mengimplementasikannya? Aktualisasinya. Uh, Dia juga kan ada kritik nalar ya. Ada naqdul aql al-Islam. Jadi ada kritik nalar. Kemudian asik lah kalau kita perbincangkan itu. Oke, silakan. Silakan. Pada diem aja nih orang. Udah paham. Baik. Orang yang di sana Benteng Sultan Ayub itu tidak jauh dari Museum Mumi juga ada yang terbaru. Nanti mulai berdekatan juga dengan apa namanya piramid. Ya asik tuh pemikirannya. Karya ilmiahnya juga banyak. Tadi sudah disampaikan oleh pemakal ada esai tentang metode penafsiran. Ini ada karya terbaik di Mesir. Kemudian ada tentang fenomenologi. Jadi excess de la fenomenologi atau tafsir fenomenologi. Ada fenomenologi penafsiran. Ini banyak. Silakan. Halo? Yes, Dad. Izin bertanya pemakalah. Di makalah kan di ide dan pemikiran Hasan Hanafi bahwasanya Hasan Hanafi tergolong pemikir yang anti kemapanan. Ya selalu berada di garis minoritas, kalau tidak tergolong melawan arus. Ketika semua orang menyokong kemapanan, dia berbalik membela kegelisahan. Jadi apa latar belakang pemikiran Hasan Hanafi ingin jadi seorang yang anti kemapanan gitu. Bisa dipahami nggak Pak? Bisa. Itu aja ya? Ya itu Yang aja. lain? Pak Hasan Hanafi melawan kemapanan atau itu karena mungkin
Hasan Hanafi ingin menganalisa membuat sebuah analisa mengenai akar penyebab kemunduran umat Islam dengan pemikiran kirinya. Jadi maksudnya mungkin kayak pemikiran kiri itu penting juga. Jadi untuk antisipasi apa saja gitu yang membuat kemunduran Islam. Itu yang saya pahami, Pak. Mungkin teman-teman ingin menambahkan. Silakan diskusi. Kiran Muhammad Arkon kan beliau menggantikan gagasan Islamologi Barat dengan Islamologi terapan. Nah, itu kan alasannya beliau menggantikan karena kan kaum orientalis seringkali bertolak dari prasangka yang salah terhadap Islam. Nah, yang saya ingin tanyakan, apa sih isi dari gagasan Islamologi Barat dan Islamologi terapan, dan sehingga Islamologi terapan itu tujuannya itu lebih positif daripada Islamologi Barat. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Di Eropa ini bukan hal yang baru, dan itu sudah terjadi dan berlangsung sejak lama. Mungkin sekarang sudah mulai memudar dengan cara bersedianya para pemimpin-pemimpin negara Eropa, Inggris kah, Amerika kah, dalam sejarah pertama kali saat Ramadan itu di kota London dihias sholat di Times Square atau apa di mana itu. Nah, pandangan bangsa Barat atau Eropa terhadap Islam itu sejatinya kadang tidak sesuai dengan prinsip Islam itu sendiri. Nah, itu diantaranya makanya Muhammad Arkun menulis satu literatur namanya Islamologi Terapan. Nah, apa maksudnya ini Islamologi Terapan tadi? Oke, rupanya pemakalan ini tidak berdaya untuk menjawab. Sudah, kita efisiensi waktu. Saya menjawab di pertanyaan pertama dulu yang ditanyakan David. Apa maksud mapan itu? Apa yang dimaksud Hasan Hanafi ini anti kemapanan? Begini, sebelum kita bicara tentang konsep Yasr al-Islami, kita mesti melihat rentetan sejarah dan dinamika sosial ekonomi masyarakat di Mesir. Hasan Hanafi ini kan, beliau mulai eksistensinya kurang lebih di abad 19. Hasan Hanafi juga ada satu konsep tentang oksidentalisme. Katakanlah misalkan beliau lahir di tahun 1935. Kemudian pada tahun 1961
beliau sudah S2, berarti kurang lebih di tahun 1961 beliau sudah melalang buana, beliau sudah menuangkan pikiran-pikirannya baik dalam bentuk jurnal, literatur buku maupun yang lain, majalah dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat sejarah, bagaimana potret Mesir di masa bagaimana potret Mesir di masa Hasan Hanafi ini, teman-teman sekalian, Mesir itu kan dijajah oleh Inggris. Kenapa Mesir ini dijajah oleh Inggris? Bukan cuma Inggris yang pengen Mesir, karena Mesir ini termasuk, boleh teman-teman cross check, negara Katulistiwa, termasuk negara yang subur dan strategis. Dulu itu moda transportasi yang paling jadi andalan bukan pesawat terbang, udara bukan, atau darat, tapi air. Sungai terpanjang di dunia yang membentang dari benua Eropa, dari benua Afrika dan benua Asia itu ada di Mesir, yakni Sungai Nil, bahkan sampai negara Ethiopia. Ada yang pernah ke Mesir nggak di sini? Jujur, nggak ada. Gus, nanti tolong yang tidak hadir di list ya di grup ya, Agus. Baik, Ustaz. Ya Gus ya. Ya, sama pemakalah yang nggak ikut presentasi. Nah, menjadi rebutan, tapi ya Inggris bukan cuma mampu menaklukkan Mesir lah. Turki Utsmani saja pada akhirnya itu juga ada keterlibatan meskipun mereka bukan satu negara yang bekerja sama, Inggris, Prancis dan sekutunya. Tapi Inggris itu termasuk negara yang banyak sekali jajahannya. Oke, jadi kurang lebih begini. Potret saya persingkat. Potret kehidupan saat, kalau dulu kan ada dinasti Muhammad Ali Pasha pada masa Muhammad Abduh, Qasim Amin, Rashid Ridho. Nah, kalau masa Hasan Hanafi ini setelah merdeka Mesir. Jadi setelah Mesir sebelum merdeka pun memang ada Raja Fuad, Raja Faruk, tapi raja ini statusnya hanya sebagai boneka. Maka begini, kurang lebih di tahun 1930-an sampai 1938-an lah. Sedangkan Hasan Hanafi ini lahir tahun 1935. Ada satu partai namanya Partai Wafd. Partai ini berkongsi atau berkoalisi dengan para kader partainya, tapi pernah juga ada kontak pimpinan partai ini. Kita tidak bisa bayangkan, jangan dibayangkan partai seperti partai yang sekarang di Indonesia. Partai Wafd ini menilai bahwa Raja Faruk itu tidak dapat menjalankan kekuasaan dengan seumur hidup. Jadi mesti ada demokrasi. Lalu kemudian singkat cerita, kurang lebih sekitar 22 Agustus tahun 1936, kita bicara sejarah dulu. Di sini ada perjanjian antara Perdana Menteri, kemudian Perdana Menteri yang diangkat oleh Raja Faruk, Nahas Pasha, dengan Inggris. Ini tentang keamanan atau disebutnya keamanan nasional lah di Mesir itu. Jadi ini di tahun 1936 ini masih raja. Artinya Hasan Hanafi lahir 1935,
pada tahun 1936 saja ini Mesir masih dalam kondisi negara aristokrasi, negara kerajaan, meskipun di bawah bayangan Inggris. Intinya gini, setelah sekian lama sampai Raja Farouk itu lengser, kemudian tanggal 11 Juni 1940 juga ada Itali kemudian ingin menguasai Mesir juga. Lalu kemudian seiringnya berjalan waktu, ada pada tahun 1952 ini Mesir mempunyai Perdana Menteri, kemudian ada revolusi Mesir tahun 1952, itu di bawah bayang-bayang kekacauan. Kacau dalam artian begini, tidak kondusifnya geopolitik, ekonomi, sosial, dan aspek-aspek yang ada di subsistem masyarakat itu sendiri. Terlebih masalah ketimpangan terhadap hak-hak kaum yang lemah. Kemiskinan semakin meningkat. Hak-hak bagi kaum yang sangat lemah, orang-orang miskin terutama, itu tidak di-cover dan tidak difasilitasi oleh negara, oleh penguasa Mesir pada saat itu. Sehingga banyak penindasan, banyak kesewenang-wenangan, banyak hak-hak yang dirampas dari orang-orang. Nah, ini terjadi pada komunitas atau masyarakat yang secara strata sosial itu kelas bawah. Orang-orang miskin, orang-orang yang berpendidikan lemah, orang-orang yang tidak dapat tidak dapat dengan keterbatasan pendidikannya, keterbatasan ekonominya, sehingga dia tidak dilihat oleh penguasa pada saat itu. Artinya apa yang dilihat? Aspirasinya. Sehingga bisa dikatakan pada masa Hasan Hanafi ini kondisi sosialnya tidak stabil menurut Hasan Hanafi. Cenderung ada kesewenang-wenangan sehingga hak-hak kaum du'afa atau orang-orang lemah, orang-orang miskin ini terampas begitu saja. Maka Hasan Hanafi menjadi lokomotif dan garda terdepan sebagai orang yang membela hak-hak kaum minoritas. Minoritas di sini bukan agama, tapi terutama dalam masalah ekonomi dan sosial. Sehingga disebut anti kemapanan, maksudnya David, bukan anti terhadap Muslim itu nggak boleh kaya, tidak. Itu terlalu kecil pemahamannya. Maksud anti kemapanan di sini sebuah kalimat dan diksi mengkritisi orang-orang yang menduduki jabatan tinggi dalam negara yang mapan, tapi mereka tidak melek dan tidak peduli dengan kepentingan rakyatnya. Itu maksudnya anti kemapanan di sini, hedonnya, ya kan? Aku ceritanya bahasa Inggris semua. Apa yang belajar? Ya udah belajar bahasa Inggris. Makan dulu sayang, Mami. Dan Aminya ngajar ya. Iya tahu. Kamu belum makan kan? Maksud dari anti kemapanan, David, itu respon yang melatar belakanginya itu kondisi sosial dan ekonomi yang sangat terpuruk saat itu. Sehingga Hasan Hanafi menyuarakan aspirasinya melalui konsep Al-Yasar al-Islam itu, kelompok kiri Islam. Karena menurut dia, kelompok kiri itu bisa diartikan lawan dari orang miskinnya dari orang kaya. Oke, tunggu sebentar.
kondisi sosial ekonomi bangsa Mesir pada saat itu, David. Maksudnya Islam kiri itu mewakili kiri Islam sebagai orang-orang komunitas orang miskin, orang lemah, fakir, sedangkan yang kanan adalah komunitas yang kaya, yang berkuasa. Kiri Islam juga mewakili orang-orang yang dia keras memprotes kebijakan yang salah dari negaranya, atau oposisi lah. Sedangkan kanan, mereka kelompok yang koalisi negaranya. Bisa dipahami, David? Sehingga dia juga menisbahkan tentang revolusi Iran. Kenapa Iran bisa revolusi di bawah komando Ayatullah Khomeini? Ya dianggap mereka kelompok kiri Islam. Dia berada di kelompok yang menentang keras tentang atau kesewenang-wenangan dari pemimpin negara pada saat itu. Oke, saya kira itu untuk jawaban pertama dari dari pertanyaan David. Kemudian yang kedua apa tadi pertanyaannya? Isi dari itu Ustaz, Islamo apa tadi yang barat. Oke, Islamologi barat dan Islamologi terapan. Gini, orientalis itu apa yang tadi kafabilah. Kaum orientalis itu juga banyak yang tertarik mengkaji, meneliti tentang keislaman. Contoh sederhananya di Nusantara ini, yang menghasilkan satu literatur dan menjadi sebagian besar kadang menjadi rujukan. Bahkan sejarah-sejarah datangnya Islam ke Nusantara ini seperti apa. Tapi di sini membahas pure tentang Islam di masa Hindia Belanda. Itu ada namanya Snok Horgrond yang pernah masuk ke Mekah juga karena dia mu'alaf katanya, tapi Allah alam. Orientalis barat itu banyak juga. Di antara misalkan yang kitabnya komus apa yang komus itu masih dipakai di sebagian besar pesantren, padahal pengarangnya orang Yahudi. Kamus apa itu? Ada yang ingat? Kamus bahasa Arab yang sering dipakai di pesantren padahal pengarangnya bukan orang Muslim. Apa? Al-Munawwir. Al-Munawwir. Bukan Al-Munawwir mah. Al-Zaitun. Kamus apa yang Al-Zaitun ngarang. Al-Zaitun? Bukanlah. Apa? David. Kamus yang pengarangnya orang Yahudi. Kurang tahu, Ustaz. Nggak ada yang tahu. Masa nggak ada yang tahu sama sekali. Yang orang Yahudi loh. Al-Munawwir bukan. Al-Munjid. Pengarangnya pendeta lagi. Lawis Ma'luf namanya. Al-Munjid. Itu tapi dipakai. Nah ini gini. Menurut Hasan Hanafi, orientalis barat yang mengkaji dan meneliti Islam itu kadang tidak sesuai dengan prinsip Islam itu sendiri. Atau ada Islamfobia. Atau ada asumsi anomi masyarakat non-muslim terhadap muslim di negara minoritas muslim yang mayoritas non-muslim. Itu terkadang sangat sensitif. Islam lekat dengan teroris, umpama di era sekarang. Islam lekat sekali dengan kekerasan. Tidak pro terhadap hak asasi manusia. Dengan misalkan ada ketika perempuan nusyuz itu fa'iduhunna wahjuruhunna fil madji'i wadribuhun. Ada harus memukul istri. Nah, ini kesalahpahaman Islamologi barat kemudian diganti dengan Islamologi terapan. Islamologi terapan itu seperti apa?
maksud Islamologi terapan itu lebih kepada praktek atau amaliyah. Dijelaskan substansi dari Islam itu sendiri. Itu perbedaan antara Islamologi Barat dengan Islamologi terapan. Oke. Kemudian teman-teman sekalian, konsep-konsep Hasan Hanafi dan Muhammad Arkun diantaranya ini sangat banyak. Terus sebentar. Sampai mana tuh ngomong? Konsep-konsep Ustaz. Ya, konsep-konsep dari dua tokoh ini. Saya mulai dari Hasan Hanafi tentang oksidentalisme. Jadi di tangan. Kemudian selain oksidanis, ada dia juga pakai hermeneutik. Kemudian Muhammad Arkun juga dari selain yang disampaikan oleh pemakalah tadi, ada pemikiran-pemikiran tentang perennial, sama juga tentang hermeneutika. Nggak kondusif ini, ada suara berisik di sini. Terdengarnya aja lah. Oke. Ayo deh. Di sini aja ya. Buka. Baik. Sedikit nih terkait dengan oksidentalisme. Oksidental. Maksudnya apa yang disebut oksidental itu? Oksidentalisme itu, kalau kita lihat secara maknanya artinya oksiden, arah matahari terbenam. Ini berasal dari bahasa Latin, kata oksido atau oken. Artinya banyak. Artinya bisa turun, memukul, membunuh, menghancur leburkan, jatuh, roboh, rebah. Nah. Tapi secara makna istilah, itu segala sesuatu yang berhubungan dengan Oksiden, Western atau Barat. Jadi oksidentalisme itu segala sesuatu yang berhubungan dengan Barat, baik dari sisi kebudayaan, ilmu pengetahuan, bangsa atau seterusnya. Nah, Hasan Hanafi, maksud oksidentalismenya versi Hasan Hanafi itu untuk menghadapi Barat yang memiliki pengaruh besar yang terhadap kesadaran peradaban kita. Tadi pemakalah sempat menyinggung yang dibaca pemakalah. Jadi teman-teman ini juga kebiasaan buruknya makalah sudah di-share tapi nggak dibaca itu. Jadi Hasan Hanafi, implementasi oksidentalisme versi Hasan Hanafi ini adalah bagaimana kita bisa mengkritisi, menghadapi pengaruh-pengaruh Barat yang sering sekali diadopsi oleh kita. Sampai dia tuliskan dalam bukunya Muqaddimah fi Ilmi Istighrab bahwa oksidentalisme itu sebagai tandingan dari orientalisme. Jadi oksidentalisme ini untuk menghilangkan dominasi Barat atas Timur.
itu oksidentalisme. Sehingga mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita ini menyikapi peradaban barat. Tidak melulu kita bicara tentang, oh, barat menjadi kiblat. Tapi iya, namun kalau konsepnya misalkan Ismail Roji Al-Faruqi ada dewesternisasi, ada seleksi, filterisasi terhadap apa yang kita adopsi dari barat. Nah, itu diantaranya. Kemudian selebihnya juga sudah disampaikan oleh pemakalah, tapi ada yang asik dan menarik kalau kita sudah masuk ke substansi pemikiran dari Muhammad Arkun itu, Hasan Hanafi atau Muhammad Arkun. Itu ada tentang wahyu, tentang Al-Quran, itu bisa dibaca oleh teman-teman sekalian. Konsep wahyu, konsep Al-Quran, meskipun mereka sebetulnya secara teologi kecenderungannya lebih kepada Mu'tazilah. Bahkan Hasan Hanafi memposisikan Mu'tazilah itu berada di kiri, Asy'ariyah berada di kanan. Jadi dia lebih pro ke Mu'tazilah. Baik, itu saja saya kira, karena kurang begitu aktif nih teman-teman. Dan Agus tolong yang tidak hadir di list di grup berikut keterangannya. Baik, Ustaz. Terima kasih. Saya ambil alih. Ini sudah 10.35, kita sampai 10.40 kalau tidak salah. Ada 5 menit, plus istirahat 10 menit, 15 menit untuk ngopi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Gus, gua hadir Gus. Iya kan, ntar rame list yang nggak ada.